Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini sederhana, namun penuh kekuatan. Tuhan bukan hanya memberi kita makan, tetapi Dia menjaga dan menuntun hidup kita. Saat dunia menawarkan rasa aman palsu, Tuhan memberi jaminan sejati. Kita tidak akan kekurangan, karena Gembala Agung kita selalu setia. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Rasa takut sering muncul karena kita merasa sendirian. Namun Tuhan berkata dengan tegas bahwa Dia ada bersama kita, memegang tangan kita, dan memberikan kemenangan. Tidak ada satupun situasi yang terlalu berat baginya. Mazmur 46 ayat 2-3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Dunia ini berubah, kadang dalam sekejap, namun Tuhan adalah benteng yang kokoh. Dia tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai dari Yesus bukanlah damai yang rapuh. Dia memberi ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa adalah undangan untuk menukar gelisahan dengan ketenangan. Tuhan menjanjikan damai yang melampaui logika manusia. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tidak hanya dekat di saat kita kuat, tetapi justru saat kita rapuh. Dia hadir untuk menyembuhkan hati yang hancur. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah asal dalam merancang hidup kita. Semua yang Dia izinkan bertujuan membawa kita pada masa depan penuh harapan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Tidak ada kekhawatiran yang terlalu remeh atau terlalu besar bagi Tuhan. Dia rindu kita menyerahkan semuanya kepadanya. Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan adalah tempat aman kita, perlindungannya tidak pernah gagal. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus memanggil semua yang lelah, bukan yang sempurna.
Dia memberi kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kadang logika berkata tidak mungkin, tapi iman berkata, Tuhan sanggup. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan tidak hanya memelihara sesaat, tetapi selamanya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Bahkan kegagalan dan luka masa lalu bisa Tuhan pakai menjadi berkat. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Damai sejati datang dari fokus hati yang tertuju pada Tuhan. Mazmur 121 ayat 1-2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita datang dari Pencipta segalanya, Dia yang tidak pernah gagal. Lantaman 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Pagi yang baru adalah tanda bahwa kasih Tuhan masih bekerja. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Damai sejati bukan datang dari keadaan yang tenang, tapi dari hati yang teguh percaya kepada Tuhan. Saat badai datang, hati yang bersandar penuh padanya tidak akan goyah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi penjaga hati kita. Dia bukan hanya memberi damai, tapi menjaga damai itu agar tetap utuh di tengah semua goncangan hidup. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekhawatiran sering mencuri ketenangan kita, tapi Tuhan memberi jalan keluar. Berdoa, bersyukur, dan menyerahkan semuanya padanya. Saat kita melakukannya, Dia bukan hanya mendengarkan, tapi menaruh damai-Nya yang melampaui logika manusia. Damai yang tidak tergantung situasi, melainkan terikat erat pada Kristus yang memegang hidup kita. Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membuat aku diam dengan aman. Tidur dengan tenang adalah berkat yang sering kita lupakan. Banyak orang berbaring dengan hati gelisah. Tapi Raja Daud mengajarkan bahwa rasa aman sejati hanya datang dari Tuhan. Dia adalah satu-satunya sumber perlindungan yang membuat kita bisa menutup mata tanpa takut. Sebab kita tahu bahwa malam kita dijaga oleh tangan-Nya yang setia. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu.
Yesus tahu dunia ini penuh kegelisahan. Itulah sebabnya dia meninggalkan damai-Nya, damai yang tidak bisa dibeli atau dicuri oleh dunia. Damai yang menguatkan di tengah berita buruk, damai yang menenangkan hati ketika masa depan terasa samar. Damai Yesus adalah warisan surgawi bagi kita, dan kita dipanggil untuk menerimanya hari ini. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai Kristus bukan sekedar perasaan tenang. Ia adalah wasit yang memimpin setiap keputusan dan langkah hidup kita. Ketika hati mulai gelisah, damai itu mengingatkan kita untuk berhenti dan mendengar suara Tuhan. Saat kita membiarkan damai-Nya memerintah, kita berjalan bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan yang berasal dari surga. Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bayangkan padang rumput hijau yang luas, angin sepoi-sepoi, dan air yang mengalir tenang. Itulah gambaran hati yang dipimpin oleh Gembala Agung. Dia tahu kapan kita lelah, Dia tahu kapan kita haus, dan Dia membawa kita ke tempat yang menyegarkan jiwa. Bukan hanya untuk tubuh, tapi untuk hati yang butuh istirahat dari beban dunia. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Tuhan tidak memberi damai secukupnya. Dia memberi dengan limpah. Saat kita percaya padanya, Dia memenuhi hati kita dengan sukacita yang tidak dipengaruhi keadaan, dan damai yang tidak dapat diganggu oleh ketakutan. Damai itu menjadi seperti sungai yang mengalir terus, menguatkan iman kita untuk terus berharap, bahkan di tengah pencobaan. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Damai Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru di tengah tantangan, Dia memberi kekuatan untuk bertahan dan damai untuk tidak runtuh. Berkat Tuhan adalah perpaduan antara kekuatan untuk melangkah dan ketenangan hati untuk percaya bahwa Dia selalu memegang kendali. Amsal 16 ayat 7. Apabila Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuhnya pun didamaikannya dengan Dia. Damai dari Tuhan tidak hanya ada di hati, tapi juga menjalar ke hubungan kita. Saat kita berjalan sesuai kehendak-Nya, Dia mampu meredakan konflik dan bahkan membuat musuh kita menjadi sahabat. Inilah damai yang memulihkan bukan hanya pribadi kita, tapi juga lingkungan kita. Mazmur 85 ayat 8. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya? Tuhan adalah Allah yang berbicara. Dan salah satu bahasa favoritnya adalah damai. Saat kita diam di hadapan-Nya dan mau mendengar, kita akan merasakan suara lembut-Nya menenangkan hati, mengusir ketakutan, dan memberi keyakinan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Damai sejati bukan datang dari keadaan yang tenang, tapi dari hati yang teguh percaya kepada Tuhan. Saat badai datang,
hati yang bersandar penuh padanya tidak akan goyah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi penjaga hati kita. Dia bukan hanya memberi damai, tapi menjaga damai itu agar tetap utuh di tengah semua goncangan hidup. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekhawatiran sering mencuri ketenangan kita, tapi Tuhan memberi jalan keluar. Berdoa, bersyukur, dan menyerahkan semuanya padanya. Saat kita melakukannya, Dia bukan hanya mendengarkan, tapi menaruh damai-Nya yang melampaui logika manusia. Damai yang tidak tergantung situasi, melainkan terikat erat pada Kristus yang memegang hidup kita. Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membuat aku diam dengan aman. Tidur dengan tenang adalah berkat yang sering kita lupakan. Banyak orang berbaring dengan hati gelisah. Tapi Raja Daud mengajarkan bahwa rasa aman sejati hanya datang dari Tuhan. Dia adalah satu-satunya sumber perlindungan yang membuat kita bisa menutup mata tanpa takut. Sebab kita tahu bahwa malam kita dijaga oleh tangan-Nya yang setia. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesus tahu dunia ini penuh kegelisahan. Itulah sebabnya Dia meninggalkan damai-Nya, damai yang tidak bisa dibeli atau dicuri oleh dunia. Damai yang menguatkan di tengah berita buruk, damai yang menenangkan hati ketika masa depan terasa samar. Damai Yesus adalah warisan surgawi bagi kita, dan kita dipanggil untuk menerimanya hari ini. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai Kristus bukan sekedar perasaan tenang. Ia adalah wasit yang memimpin setiap keputusan dan langkah hidup kita. Ketika hati mulai gelisah, damai itu mengingatkan kita untuk berhenti dan mendengar suara Tuhan. Saat kita membiarkan damai-Nya memerintah, kita berjalan bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan yang berasal dari surga. Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bayangkan padang rumput hijau yang luas, angin sepoi-sepoi, dan air yang mengalir tenang. Itulah gambaran hati yang dipimpin oleh Gembala Agung. Dia tahu kapan kita lelah, Dia tahu kapan kita haus, dan Dia membawa kita ke tempat yang menyegarkan jiwa. Bukan hanya untuk tubuh, tapi untuk hati yang butuh istirahat dari beban dunia. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Tuhan tidak memberi damai secukupnya. Dia memberi dengan limpah. Saat kita percaya padanya, Dia memenuhi hati kita dengan sukacita yang tidak dipengaruhi keadaan, dan damai yang tidak dapat diganggu oleh ketakutan. Damai itu menjadi seperti sungai yang mengalir terus, menguatkan iman kita untuk terus berharap, bahkan di tengah pencobaan.
Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Damai Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru di tengah tantangan, Dia memberi kekuatan untuk bertahan dan damai untuk tidak runtuh. Berkat Tuhan adalah perpaduan antara kekuatan untuk melangkah dan ketenangan hati untuk percaya bahwa Dia selalu memegang kendali. Amsal 16 ayat 7. Apabila Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuhnya pun didamaikannya dengan Dia. Damai dari Tuhan tidak hanya ada di hati, tapi juga menjalar ke hubungan kita. Saat kita berjalan sesuai kehendak-Nya, Dia mampu meredakan konflik dan bahkan membuat musuh kita menjadi sahabat. Inilah damai yang memulihkan bukan hanya pribadi kita, tapi juga lingkungan kita. Mazmur 85 ayat 8. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya? Tuhan adalah Allah yang berbicara. Dan salah satu bahasa favoritnya adalah damai. Saat kita diam di hadapan-Nya dan mau mendengar, kita akan merasakan suara lembut-Nya menenangkan hati, mengusir ketakutan, dan memberi keyakinan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saat kita bersukacita di dalam Tuhan, hati kita selaras dengan kehendak-Nya. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah yang sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan menghibur kami, supaya kami bisa menghibur orang lain. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita bisa berani, sebab kemenangan Yesus sudah menjadi kemenangan kita. Mazmur 62 ayat 5-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sumber tenang sejati hanya ada di dalam Tuhan, bukan di luarnya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini sederhana, namun penuh kekuatan. Tuhan bukan hanya memberi kita makan, tetapi Dia menjaga dan menuntun hidup kita. Saat dunia menawarkan rasa aman palsu, Tuhan memberi jaminan sejati. Kita tidak akan kekurangan, karena Gembala Agung kita selalu setia. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Rasa takut sering muncul karena kita merasa sendirian. Namun Tuhan berkata dengan tegas bahwa Dia ada bersama kita, memegang tangan kita, dan memberikan kemenangan. Tidak ada satupun situasi yang terlalu berat baginya. Mazmur 46 ayat 2-3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Dunia ini berubah, kadang dalam sekejap, namun Tuhan adalah benteng yang kokoh. Dia tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai dari Yesus bukanlah damai yang rapuh. Dia memberi ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa adalah undangan untuk menukar gelisahan dengan ketenangan. Tuhan menjanjikan damai yang melampaui logika manusia. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tidak hanya dekat di saat kita kuat, tetapi justru saat kita rapuh. Dia hadir untuk menyembuhkan hati yang hancur. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah asal dalam merancang hidup kita. Semua yang Dia izinkan bertujuan membawa kita pada masa depan penuh harapan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Tidak ada kekhawatiran yang terlalu remeh atau terlalu besar bagi Tuhan. Dia rindu kita menyerahkan semuanya kepadanya. Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan adalah tempat aman kita, perlindungannya tidak pernah gagal. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus memanggil semua yang lelah, bukan yang sempurna. Dia memberi kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kadang logika berkata tidak mungkin, tapi iman berkata, Tuhan sanggup. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah.
Tuhan tidak hanya memelihara sesaat, tetapi selamanya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Bahkan kegagalan dan luka masa lalu bisa Tuhan pakai menjadi berkat. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Damai sejati datang dari fokus hati yang tertuju pada Tuhan. Mazmur 121 ayat 1-2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita datang dari Pencipta segalanya, Dia yang tidak pernah gagal. Lantaman 3, ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Pagi yang baru adalah tanda bahwa kasih Tuhan masih bekerja. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saat kita bersukacita di dalam Tuhan, hati kita selaras dengan kehendak-Nya. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah yang sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan menghibur kami, supaya kami bisa menghibur orang lain. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita bisa berani, sebab kemenangan Yesus sudah menjadi kemenangan kita. Mazmur 62 ayat 5-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sumber tenang sejati hanya ada di dalam Tuhan, bukan di luarnya.